Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak akan menjadi seseorang mukmin yang sempurna sebelum kamu mencintai aku melebihi cintanya kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, dan semua orang. Dan ini jugalah yang dimaksud oleh ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan alim ulama berkata, yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta yang mesti diusahakan, bukan cinta yang tidak diusahakan, atau cinta yang menjadi fitrah manusia. Namun jika yang dimaksud adalah cinta yang fitrah, maka terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina la'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah tentang perasaan cinta para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang bertanya kepada Ali radhiyallahu an, apakah engkau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejauh manakah cintamu itu? Jawabnya, demi Allah, di mataku Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta, daripada anak, daripada ibu kandung kami. Bahkan lebih kami sukai daripada meminum air dingin ketika kami kehausan. Dan ia berkata benar, demikianlah hakikat pada diri sahabat. Mengapa? Karena keimanan mereka telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan, hadirin yang mulia, itu adalah ancaman Allah kepada orang yang kurang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak akan menjadi seseorang mukmin yang sempurna sebelum kamu mencintai aku melebihi cintanya kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, dan semua orang. Dan ini jugalah yang dimaksud oleh ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan alim ulama berkata, yang dimaksud dengan cinta
dalam hadis ini adalah cinta yang mesti diusahakan, bukan cinta yang tidak diusahakan atau cinta yang menjadi fitrah manusia. Namun jika yang dimaksud adalah cinta yang fitrah, maka maksudnya adalah iman yang sempurna sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang jika dapat pada diri seorang muslim, ia akan mendapatkan manisnya iman. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga perkara apabila ada pada diri seorang muslim, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, membenci kembali menjadi kafir sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada segalanya kecuali nyawaku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak akan menjadi mukmin yang sempurna sebelum ia mencintai aku lebih daripada dirinya juga. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sekarang aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sekarang ya Umar." Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang." Hadirin beliau Allah Subhanahu wa taala, alim ulama menjelaskan bahwa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan 2 maksud. Yang pertama, sekarang telah sempurna imanmu, dan yang kedua, ini adalah peringatan mengapa baru sekarang Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya. Pada saat ini harus dimiliki sejak awal. Suhail Tustari rahmatullah alaihi berkata, barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai walinya di setiap saat, dan keadaan, serta masih menganggap memiliki dirinya, maka dia tidak akan merasakan kelezatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kapankah hari kiamat ya Rasulullah?" Beliau bertanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu menunggu kedatangannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan banyak solat, puasa, dan sedekah, tetapi aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hatiku." Maka jawab beliau, "Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai." Sabda beliau lainnya, pada hari mahsyar, seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum, hadirin yang mulia, meriwayatkan hadis juga, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Safwan radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat radhiyallahu anhum paling menyukai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas tidak ada sabda beliau lainnya yang lebih mereka sukai daripada sabda tersebut. Hal itu wajar, hadirin, karena cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendarah daging pada diri mereka, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyukai beliau. Pada mulanya Fatimah radhiyallahu anha tinggal agak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, hadirin mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingin kamu tinggal dekat denganku." Fatimah radhiyallahu anhu mengusulkan, "Rumah Haritsah adalah rumah yang terdekat dengan rumah ayah. Katakanlah kepadanya agar ia mau bertukar tempat agar ia mau bertukar tempat tinggal dengan aku."
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kita sudah bertukar tempat dengannya. Sekarang aku malu mengatakannya. Ketika Haritsah radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, dia langsung menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mengetahui bahwa engkau menginginkan tempat tinggalmu lebih dekat dengan Fatimah. Dan inilah rumahku, tidak ada rumah yang lebih dekat daripada rumah ini. Terserah padamu ya Rasulullah, mana yang engkau sukai, tukarlah. Ya Rasulullah, diriku dan hartaku ini milik Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, demi Allah, jika ada harta yang engkau ambil dari hartaku, itu lebih aku sukai daripada harta yang ada pada diriku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi Haritsah radhiyallahu an dan bertukar rumahlah dengannya. Seorang sahabat datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi cintaku terhadap jiwa. Melebihi cintaku terhadap jiwa, harta dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah, maka yang selalu aku pikirkan adalah dirimu. Dan aku tidak dapat bersabar hingga menjumpaimu. Aku berpikir, bagaimana jadinya jika tidak dapat menemuimu? Karena engkau pasti akan mengalami mati, dan aku juga akan mati, dan engkau akan mencapai derajat para anbiya, sedangkan diriku itulah yang selalu aku risaukan ya Rasulullah, yaitu jika aku tidak dapat bertemu denganmu." Mendengar hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW tidak menjawab sedikit pun. Beliau hanya berdiam diri. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam membawa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shaddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian adalah karunia dari Allah yang maha mengetahui. Banyak kisah seperti itu yang terjadi, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada diri sahabat. Memang demikian karena kedalaman cinta mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai tanggapannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ayat tersebut. Seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu sehingga jika teringat dirimu dan saat itu tidak segera datang serta melihatmu, apa yang terjadi hari mulia?" Maka sahabat mengatakan, "Mungkin nyawaku akan keluar. Namun terpikir olehku, perasaan ini harus dimiliki sejak awal." Suhail Tustari rahmatullah alaihi berkata, barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai walinya di setiap saat, dan keadaan, serta masih menganggap memiliki dirinya, maka dia tidak akan merasakan kelezatan sunnah Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW bertanya, "Kapankah hari kiamat ya Rasulullah?" Beliau bertanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu menunggu kedatangannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan banyak sholat, puasa, dan sedekah, tetapi aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hatiku." Maka jawab beliau, "Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai." Sabda beliau lainnya, pada hari mahsyar
seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum hadirin yang mulia meriwayatkan hadis juga, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Safwan radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat radhiyallahu anhum paling menyukai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas tidak ada sabda beliau lainnya yang lebih mereka sukai daripada sabda tersebut. Hal itu wajar hadirin, karena cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendarah daging pada diri mereka dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyukai beliau. Pada mulanya Fatimah radhiyallahu anha tinggal agak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika hadirin mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingin kamu tinggal dekat denganku." Fatimah radhiyallahu anhu mengusulkan, "Rumah Haritsah adalah rumah yang terdekat dengan rumah ayah. Katakanlah kepadanya agar ia mau bertukar tempat agar ia mau bertukar tempat tinggal dengan aku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebelumnya kita sudah bertukar tempat dengannya. Sekarang aku malu mengatakannya." Ketika Haritsah radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, dia langsung menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mengetahui bahwa engkau menginginkan tempat tinggalmu lebih dekat dengan Fatimah. Dan inilah rumahku, tidak ada rumah yang lebih dekat daripada rumah ini. Terserah padamu ya Rasulullah, mana yang engkau sukai, tukarlah." "Ya Rasulullah, diriku dan hartaku ini milik Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, demi Allah, jika ada harta yang engkau ambil dari hartaku, itu lebih aku sukai daripada harta yang ada pada diriku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi Haritsah radhiyallahu an dan bertukar rumahlah dengannya. Seorang sahabat datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi cintaku terhadap jiwa. Melebihi cintaku terhadap jiwa, harta dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah, maka yang selalu aku pikirkan adalah dirimu, dan aku tidak dapat bersabar hingga menjumpaimu. Aku berpikir, bagaimana jadinya jika tidak dapat menemuimu, karena engkau pasti akan mengalami mati, dan aku juga akan mati, dan engkau akan mencapai derajat para anbiya, sedangkan diriku itulah yang selalu aku risaukan ya Rasulullah, yaitu jika aku tidak dapat bertemu denganmu." Mendengar hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedikit pun. Beliau hanya berdiam diri. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam membawa wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim, wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shaddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian adalah karunia dari Allah yang maha mengetahui. Banyak kisah seperti itu yang terjadi hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri sahabat. Memang demikian karena kedalaman cinta mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai tanggapannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ayat tersebut. Seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu sehingga jika teringat dirimu dan saat itu tidak segera datang serta melihatmu, apa yang terjadi hadirin mulia?"
Maka sahabat mengatakan, mungkin nyawaku akan keluar. Namun terpikir olehku, meskipun akan masuk surga, tentu derajat surga yang kudiami lebih rendah daripada derajat surgamu. Dan bagiku meskipun tinggal di surga, jika tanpa bertemu denganmu adalah suatu yang berat. Terhadap keluhan beberapa sahabat ini, Nabi SAW menjawabnya dengan membaca ayat yang tadi kita bacakan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah lainnya bahwa seorang Ansor radhiyallahu an datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersedih hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, kami sedang memikirkan sesuatu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, setiap pagi dan sore kami selalu berjumpa denganmu. Kami senantiasa rindu untuk menjumpaimu, datang dan duduk di majelismu. Sedangkan esok engkau pasti akan mendapatkan derajat para anbiya, sedangkan kami tidak akan mencapai derajat itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, berdiam diri terhadap pertanyaan yang diajukan ini. Ketika turun ayat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, beliau memanggil para sahabat Ansar radhiyallahu anhum dan disampaikanlah kepada mereka kabar gembira ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa banyak para sahabat radhiyallahu anhum yang merisaukan hal ini. Lalu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah hadis menyebutkan ada seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, telah menjadi ketentuan yang jelas bahwa nabi-nabi mempunyai keistimewaan yang lebih daripada umatnya dan derajatnya lebih tinggi daripada umatnya. Lalu bagaimana kami dapat menjumpai engkau ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadirin, orang-orang yang derajatnya lebih tinggi akan menziarahi orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Mereka duduk dan berbincang bersama-sama. Beliau melanjutkan, "Orang yang sangat mencintai aku, sebagian akan lahir setelah zamanku ini. Mereka berangan-angan seandainya dapat ditukar dengan harta dan keluarga agar dapat berjumpa denganku." Anak perempuan Khalid radhiyallahu anhu, yaitu Abdah radhiyallahu anha, berkata, "Jika ayahku berbaring tidur, dia tidak dapat memejamkan mata dan selalu terjaga karena apa, Mulia? Karena mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat kerinduan dalam dirinya, ia juga menyebutkan nama para sahabat Muhajirin dan Ansor, mengingat-ingat mereka dan berkata, mereka adalah nenek moyang dan penerusku." Maksudnya yaitu yang tua dan muda. "Mereka telah menarik hatiku." Selanjutnya ia berkata, "Ya Allah, cepatkanlah kematianku, sehingga aku dapat berjumpa dengan mereka untuk bertemu mereka." Ia terus berkata demikian sampai ia tertidur. Suatu ketika, hadirin yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada Rasulullah, "Aku lebih mengharap Islamnya pamanmu daripada Islamnya ayahku. Islamnya pamanmu lebih kami harapkan, karena kami tahu engkau pasti lebih menyukai keislamannya." Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, "Keislamanmu lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku, karena Islamnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu berpatroli berkeliling, hadirin. Dari sebuah rumah terlihat olehnya sinar lampu terpancar. Kemudian ia mendengar seorang wanita tua sedang memintal kulit binatang. Dan wanita itu, hadirin,
sambil membaca bait-bait syair yang artinya kurang lebih hari mulia, semoga salawat yang diberkahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salawat dari orang-orang suci. Benar ya Rasulullah, engkaulah orang yang setiap malam senantiasa bangun beribadah dan pada akhir malam senantiasa menangis. Sayang aku tidak tahu apakah aku dengan kekasihku dapat bersatu kembali atau tidak, karena kematian seseorang itu berbeda-beda datangnya. Aku tidak tahu bagaimanakah datangnya matiku, dan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, apakah aku dapat bertemu dengannya atau tidak. Ketika Umar radhiyallahu anhu hadirin mendengar syair itu hadirin yang mulia, ia terduduk sambil menangis. Ada juga kisah Bilal radhiyallahu anhu yang terkenal hadirin, yaitu ketika ia hampir wafat, istrinya sangat bersedih. Kata istrinya, "Aduhai, sungguh menyedihkan." Saud Bilal radhiyallahu anhu hadirin ya, "Subhanallah, betapa gembira. Esok aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat." Lalu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Zaid radhiyallahu anhu hadirin, yaitu ketika ia akan digantung oleh orang-orang kafir. Abu Sufyan bertanya, "Apakah kamu bersedia jika kami melepasmu dan sebagai gantinya?" Na'udzubillah, Rasulullah SAW berada di tempat ini. Na'udzubillah. Maka apa yang dijawab oleh Zaid radhiyallahu anhu? Zaid menjawab, "Demi Allah, aku tidak rela sekalipun Rasulullah SAW hanya terkena duri, sedangkan aku beristirahat di rumah." Abu Sufyan berkata, "Tidak pernah aku lihat seorang mencintai tuannya sebagaimana jamaah Muhammad mencintainya." Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa